Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riswanto dengan NIM I032524. Di sini saya akan menjelaskan terkait pembahasan soal UAS Kalkulus 2 TI UNS tahun 2026 dengan dosen pengampu Prof. Eko, Pak Dwi, dan Bu Mira. Pada soal pertama yaitu tentukan nilai dari integral akar X kuadrat min 16 per X kuadrat dx. Ya, rumus yang harus kita siapkan atau cheat sheetnya itu pertama, pola umum dari trigonometri yaitu akar X kuadrat sama dengan A kuadrat. Terus untuk substitusi trigonometrinya yaitu A sama dengan A secant theta, tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Selanjutnya yaitu secant theta sama dengan 1 per cos theta. Ya di sini karena di integralnya memuat akar kuadrat X kuadrat min 16 atau sama dengan pola umumnya itu X kuadrat min A kuadrat, maka A kuadrat sama dengan 16 dan A sama dengan akar dari 16 yaitu 4. Karena sudah ketemu A nya maka bisa disubstitusikan ke substitusi trigonometri. Jadi A sec theta sama dengan 4 sec theta. Terus ini sama dengan ini kan sama X sama dengan 4 sec theta. Jadi dx nya yaitu 4 sec theta tan theta d theta. Lalu masukkan ke akar X kuadrat min 16 sama dengan dimasukkan ke X nya jadi akar 4 sec theta kuadrat min 16. Terus ini dipersingkat jadinya yaitu akar 16 dikali sec theta min 1. Karena sec theta sama dengan min 1 itu sama dengan tan kuadrat alfa. Jadi makanya yang ini yaitu sama dengan 16 tan kuadrat theta. Terus karena ini bisa dikeluarkan, ini kan 16 di akar kan ketemunya 4, berarti 4 tan theta. Selanjutnya karena udah ketemu yang akarnya tadi, dimasukkan ke integralnya lagi. Integral dari akar X kuadrat min 16 per X kuadrat dx sama dengan, tadi kan hasilnya 4 tan theta per X kuadrat, X nya kan 4 sec theta kuadrat, terus dx nya kan tadi ketemu dikali 4 sec theta tan theta d theta. Terus ini bisa ini kan ini nanti ini dikali sama ini, jadi kan sama aja 16 tan kuadrat sama tan kuadrat per 16 sec kuadrat theta. Nah di sini kan 16 nya bisa dicoret. Ini kali secant theta, jadi masih bisa dicoret lagi sama ini, jadi hasilnya tan kuadrat per secant theta. Nah kan tadi ini bisa diubah, tan theta sama dengan sin theta per cos theta, maka jadi hasilnya itu
hasilnya adalah ini kan sin kuadrat theta per cos kuadrat theta per dari sekan kan 1 per cos 1 per cos theta. Lalu bisa dicoret, jadi hasilnya tuh nanti hasilnya adalah sin kuadrat theta per cos theta. Terus karena sin kuadrat tuh sama aja kayak 1 min cos kuadrat theta. Jadi hasilnya tuh nanti hasilnya 1 min cos kuadrat theta per cos theta theta. Nah, kan ini masih bentuk integral, jadi diintegralkan dulu. Hasilnya itu nanti kan ini kan kalau diintegralkan sama aja ya, sebelum diintegralkan ini kan disederhanakan dulu. Nah, di sini kan jadinya sec theta min cos theta. Setelah diintegralkan hasilnya tuh nanti jadi ln sec theta plus tan theta min sin theta plus c. Ini kan jadi c. Terus kembalikan ke bentuk, kembalikan theta ke x. Nah, x-nya tadi kan x-nya sama dengan ini 4 sec theta kan, 4 sec theta. Berarti untuk trigonometri siku kan berarti x sama dengan 4 sec theta. Terus untuk sec theta sama dengan x plus 4. Terus untuk tan theta sama dengan akar x kuadrat min 16 per 4. Terus selanjutnya itu sin theta sama dengan akar x kuadrat min 16 per x. Terus masukkan yang tadi, ini hasilnya tadi. Jadi hasilnya adalah ln x per 4 ditambah akar x kuadrat min 16 per 4. Terus yang sin tetanya berarti akar x kuadrat min 16 per x ditambah c. Terus disederhanakan jadi ln x plus akar x kuadrat min 16 min akar x kuadrat min 16 per x plus c. Jadi hasil dari jadi nilai dari integral akar x kuadrat min 16 per x kuadrat dx sama dengan ln x plus akar x kuadrat plus min 16 min akar x kuadrat min 16 per x plus c. Ini hasilnya. Ya, sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 2. Tentukan nilai dari lim x menuju 0 ln 1 plus x min x per 2x x kuadrat. Untuk petunjuknya itu gunakan L'Hopital atau direct Maclaurin dari ln 1 plus x. Karena ini lebih mudah menggunakan L'Hopital menurut saya. Jadi itu kenapa kamu menggunakan L'Hopital? Karena pembilang dan penyebutnya itu bisa diturunkan secara terpisah gitu. Jadi ln 1 plus x min x itu bisa diturunkan sendiri, terus x kuadratnya juga bisa diturunkan sendiri.
Kita turunkan pembilangnya dulu, yaitu turunan dari ln 1 plus x min x sama dengan 1 per 1 min x plus x min x min 1. Terus karena ini belum sederhana, maka kita kali dengan penyebutnya pembilangnya. Jadi 1 dikali 1 plus x per 1 plus x. Ini hasilnya jadi ini min. Jadi hasilnya tuh min x per 1 plus x. Terus untuk yang x kuadratnya turunan dari x kuadrat, tadi turunan x kuadrat adalah 2x. Terus masukkan ke tadi lim x menuju 0 nya, lim x menuju 0 itu kan jadi hasilnya kan min x per 1 plus x, kan ini 2x, berarti ini 2x. Itu kan bisa dicoret, jadinya tuh nanti hasilnya adalah lim x menuju 0 min 1 per 2 1 plus x. Terus substitusi x sama dengan 0, jadi hasilnya adalah min 1 per 2 kali 1 tambah 0. Ini kan hasilnya jadinya adalah setengah. Jadi ini hasilnya di setengah. Jadi sekarang kita lanjut ke nomor 3. Misalkan sigma dari 1 per n ln n pangkat p. Gunakan uji integral untuk menentukan nilai p sehingga deret tersebut konvergen. Ya, saat uji integral tuh bilang itu namanya harus positif, terus continue, terus monoton turun. X kurang dari sama dengan 2 tuh memenuhi syarat ketiganya. Jadi susunan integral dari 2 kan ini 2 menuju tak hingga, jadi lim t menuju tak hingga sama dengan integral 2 t 1 per n ln n p dx. Terus kita misalkan u sama dengan ln x, maka du nya sama dengan 1 per x dx. Terus untuk batas bawah saat x sama dengan 2, maka u sama dengan ln 2. Terus batas atas saat x sama dengan t, dan u sama dengan ln t. Jadi limit yang baru itu jadinya lim t menuju tak hingga, terus ini ln 2 ln t 1 per u pangkat p du. Dan ini 1 per u pangkat p kan bisa jadi u min p, kan sama aja, sama dengan lim t mendekati tak hingga ln 2 ln t terus u min p du. Terus jika p sama dengan 1 sama p tidak sama dengan 1, jadi ada 2 permisalan, jadi 2 ini jika p sama dengan 1, maka tadi lim
T hingga ln 2 ln T U min P DU, itu kan jadinya dia adalah lim T negatif tak hingga terus dengan lim ln T min jadi berarti jadinya itu nanti ln U terus ini kan diintegralkan tadi, jadinya ln T sama ln 2, jadinya lim T tidak hingga dengan ln itu ln T min ln 2, hasilnya adalah tak hingga atau divergen. Jika P tidak sama dengan 1, P sama dengan lim T hingga terus ini U 1 min P ln T ln 2, artinya adalah lim T tak hingga ln T 1 min P dikurangi ln 2 1 min P per 1 min P. Terus agar ini tuh konvergen, jadi itu U1 ln T nya tuh jadi dipindah ke bawah, atau jadinya kan ini tadi kan harusnya 1 per ln T pangkat P min 1, agar menjadi syarat karena syarat matematisnya kalau misalnya ini diturunkan kan tadi kan di atas ln T nya tuh di atas, soalnya kan jadi batas atasnya itu diturunin tuh hasilnya tuh kan nanti kan dari 1 min P terus kurang dari 0, nah itu jadi hasilnya tuh nanti P dari 1. Nah ini tuh deret tersebut tuh terbukti konvergen jika dan hanya jika P dari 1. Tuh selanjutnya kita akan menjelaskan tentang soal nomor 2. Diketahui fungsi fx 1 per 1 min x pangkat 2. Tentukan yang pertama yaitu A deret pangkat yang mempresentasikan fx dengan petunjuk gunakan turunan dari 1 per 1 min x sigma n sama dengan 0 x pangkat n, atau definisi dari deret Maclaurin. Terus yang kedua yaitu interval di mana deret pada poin A konvergen pada ujung titik ujung titik intervalnya. Nah, yang pertama tuh adalah kita kerjakan nomor A dulu. Yang A adalah 1 per 1 min x sama dengan kan sama aja sigma n 3 x n kan sama dengan 1 tambah x kuadrat tambah x pangkat 3 tambah x pangkat 4 dan seterusnya. 1
per 1 min X itu kan sama aja kayak 1 min X pangkat min 1, karena ini kan dinaikkan jadi pangkat min 1. Terus kalau diturunkan itu jadinya min 1 min X pangkat 2 min 1, jadinya adalah 1 per 1 min X kuadrat. Terus untuk turunan yang pertama, jadi itu menurunkan deret geometri standar suku per sukunya. Jadi suku turunan dari 1 sama dengan 0. Terus turunan X sama dengan 1, turunan X kuadrat sama dengan 2X, turunan X pangkat 3 sama dengan 3X, turunan X 4 sama dengan ini benar ya, ini tuh 4X sama dengan 4X, jadi ini tuh sama aja kayak ini, sigma n menuju 1 terus n min 1 sama dengan 1 ditambah 2X tambah 3X kuadrat, ini kuadrat, ini 3 tambah 4X pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Terus ini hasil dari merepresentasikan fx nya, ini kayak gini, deretnya kayak gini, yang A. Terus yang B, mencari interval konvergen dengan uji rasio nilai mutlak suku ke n plus 1 itu dibagi dengan suku n dengan suku ke n. Jadi matematisnya adalah n plus 1 X pangkat n per n X n min 1. Maka hasilnya tuh disendarkan jadi lim n menuju 0 n plus 1 per n mutlak X. Karena n plus 1 n ini, yang ini tuh sama aja kayak 1, maka hasil interval rasionya sama dengan mutlak X, atau ini tuh sama aja kayak mutlak kurang dari 1, terus R nya sama dengan 1. Untuk intervalnya, karena R nya 1 berarti min 1 kurang dari X kurang dari 1. Terus kita harus menguji dari min 1 titik min 1 sama 1. Nah, kita pertama mencoba 1 dulu karena kan udah nggak ada minnya. Dicoba di sigma n 1 n min 1, kan hasilnya 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 dan seterusnya. Tuh deret ini menunjukkan karena nilai n tidak menuju ke nilai 0, ke 0, maka divergen. Ini tuh untuk yang satunya harusnya sama aja karena nggak berbeda, jadi sigma dari n min 1 n plus 1 sama dengan, kan ini hasilnya 1 terus tambah min 2 ditambah 3 min 4 dan ditambah dan seterusnya. Ini kan nilai n nya tuh
tidak menuju ke 0 tapi menuju ke tak hingga itu, jadi nggak bisa lebih tinggi lagi, tidak menuju 0, maka divergen juga. Jadi hasilnya adalah titik interval terbukti divergen. Jadi intervalnya tuh 1 x, atau bisa nulis jadi -1,1. Jadi titiknya tuh ini -1 sama 1. Jadi sekian